Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo semuanya, halo sahabat matematika. Oke, bertemu lagi dengan saya pada channel yang mantap dan cerdas ini. Bagi kamu yang senang dengan matematika, bagi kamu yang mau belajar matematika, bagi kamu yang ingin mendalami matematika lebih dalam lagi, maka kamu berada pada channel yang tepat. Karena channel ini membahas tentang soal-soal matematika. Soal matematika SD, SMP, dan juga SMA. Maka tonton video terus pada channel ini sampai habis ya. Jangan sampai ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Subscribe, subscribe, subscribe. Halo guys, halo sahabat matematika. Pada kali ini kita akan membahas soal tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan. Pecahan itu kalau misalnya kaca dihancurin. Nah, oke, kalau pada matematika pecahan itu adalah bentuk yang tidak bisa dikatakan atau dibentuk seperti bilangan bulat ya. Jadi kita harus bentuk seperti bilangan yang dipecah, makanya sebutnya bilangan pecahan gitu ya. Oke, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Di sini ada 6 soal ya yang akan kita bahas. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung aja bahas dari soal nomor 1. Kemudian nanti kita akan bahas sampai soal nomor 6. Oke, untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan, maka ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam memecahkan soal ini, yaitu yang pertama samakan penyebutnya, kemudian yang kedua cari pembilangnya, kemudian yang ketiga hitung operasi pecahannya. Nah, 3 langkah ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal bentuk pecahan gitu ya. Oke, kita langsung aja ya, kita kerjakan soal nomor 1. Oke, nomor 1, 3/7 ditambah 2/7. Nah, pertama tadi kita harus samakan penyebutnya ya. Tapi kalau di sini penyebutnya sudah sama, nah, oh ya, jadi yang namanya bentuk pecahan itu ada yang kita sebut sebagai pembilang dan kita sebut sebagai penyebut ya. Nah, yang mana aja disebut sebagai pembilang dan disebut sebagai penyebut? Oke, ini dia. Yang atas disebut sebagai pembilang dan yang bawahnya kita sebut sebagai penyebut gitu ya. Jadi ada dua istilah yang harus kamu ketahui, pembilang dan penyebut ya. Jangan sampai tertukar. Pembilang itu yang atas, penyebut yang bawah. Maka pada pecahan yang 3/7, 3-nya itu sebagai pembilang dan 7-nya sebagai penyebut gitu. Oke ya. Nah, oke. Sudah kita ketahui pembilang yang atas, menyebut yang bawah. Maka sekarang ini kita hapus dulu ya. Oke, kita hapus. Nah, jika penyebutnya sudah sama, nih ya, penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung kita jumlah atau bisa langsung kita kurang. Apanya yang dijumlah? Yang dijumlah itu pembilangnya. Jadi angka atasnya nih jumlah nih, 3 sama 2 kita jumlah. Bawahnya tetap tidak usah diapa-apain. Maka ini langsung aja kita jumlah karena penyebutnya sudah sama. Maka 3 tambah 2 yaitu 5. Maka jawabannya 5/7. Selesai. Gampang kan? Nah, nomor 1 ini karena penyebutnya sudah sama. Jadi gampang, bisa langsung kita jumlah saja. Nah, kita lanjut sekarang ke nomor 2 ya. Nomor 2, yaitu 5/6 ditambah 2/5. Nah, nomor 2 ini penyebutnya belum sama. Nah, gimana kalau penyebutnya belum sama? Kalau penyebutnya belum sama, seperti cara yang tadi, pertama kita samakan dulu penyebutnya ya. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebut? Nah, cara menyamakan penyebut yaitu dengan cara mencari KPK-nya. Di sini yang pertama penyebutnya 6, yang kedua penyebutnya 5 ya. Nah, cari KPK 6 dan 5 gitu. Berapakah KPK 6 dan 5? Itulah nanti yang kita pakai sebagai penyebutnya. Maka di sini kita tulis dulu ya. Nah, nanti kita isi nih di bawahnya berapa penyebutnya gitu ya. Nah, cari KPK dari 6. Kita akan mencoba mencari secara manual ya, KPK
dari 6. Oke, berarti 6 itu kan KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, maka 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. Kemudian tambah 6 lagi, 24. Tambah 6 lagi, 30. Tambah 6 lagi, 36. Dan seterusnya ya. Sekarang kita cari 5-nya. Nah, kelipatan 5. Berarti 5, 10, 15, 20 ya. Ditambah 5 semua ini. Tambah 5 lagi, 25. Tambah 5 lagi, 30. Dan seterusnya. Nah, ini kita cari kelipatan 6. Kemudian kita cari kelipatan 5 ini dapat ini dan seterusnya. Nah, kita lihat yang sama yang mana. Oke, ada yang sama ya, yaitu 30. Maka KPK 6 dan 5 adalah 30 ya. Oke, ini kita lingkarin dulu. Nah, ini 30. Nah, ini dia yang sama gitu ya. Maka kita taruh nanti di sini. Kita taruh di sini 30. Nah, KPK dapat dari KPK 6 dan 5 yaitu 30. Nah, kalau udah perhatikan ya. Sekarang setelah penyebutnya kita cari udah sama, langkah kedua adalah mencari pembilangnya. Dan ini kamu harus perhatikan bagaimana cara mencari pembilangnya. Gini caranya. 30 dibagi 6. 30 dibagi 6 dapat 5 ya. 5 dikali atasnya. Nah, 5 kali 5, 25. Hasilnya taruh sini. Gitu. Oke? Oke, sekarang yang ini ya. 30 dibagi 5. 30 bagi 5 dapat 6 ya. Nah, 6 kali atasnya 2. 6 kali 2. 12. Taruh sini. Gitu. Nah, kalau udah, penyebutnya udah sama, maka sekarang kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Ya. 25 tambah 12, maka dapat 37 per 30. Nah, berarti jawabannya 37 per 30. Tapi di sini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kalau kita dapat hasil bentuk pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka biasanya ini dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, maka kita rubah 37 per 37 per 30 kita rubah ke pecahan campuran ya. Nah, bagaimana merubahnya? Perhatikan ya. 37 dibagi 30 dapatnya berapa? Dapatnya 1. Maka kita taruh angka 1. Nah, kemudian penyebutnya sama, 30. Nah, sekarang tinggal atasnya doang berapa? Berapakah atasnya? Gini cara cari atasnya ya. 30 dikali 1 dapatnya berapa? 30. Maka 37 dikurang 30. Dapatlah 7. Maka ini bentuk pecahan campurannya. Gitu, simple ya. Oke. Jadi jawabannya nomor 2 yang mana? Jawabannya bisa 37 per 30 atau 17 per 30. Tergantung nanti permintaan soalnya dia mau bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ya. Nah, 7 per 8 dikurang 5 per 6. Nah, ini sama kayak tadi ya. Cari KPK-nya dulu. 8 sama 6. Nah, tapi sebenarnya selain mencari KPK 8 dan 6, itu ada cara lain, yaitu dengan cara mengkali penyebutnya, 8 dikali 6. Tapi untuk sebagian soal, ada yang beberapa lebih baik mendapatkan KPK-nya dibandingkan dikali. Karena kalau dikali nanti hasilnya jadi lebih besar gitu ya. Oke, yang ini nanti kita cari KPK-nya dulu, baru nanti berikutnya kita cari pakai dikali penyebutnya ya. Oke, KPK 8 dan 6 berapa KPK-nya? Dapat ya 24. Kemudian sama seperti tadi, ini 24 dibagi 8, kemudian dikali 7. 24 bagi 8 dapat 3, 3 kali 7, 21, taruh sini. Kemudian 24 dibagi 6, 4, 4 kali 5, 20 ya. Kemudian tinggal dikurang, 21 kurang 20, dapat 1/4, selesai. Oke, jawabannya 1/4. Oke, sekarang gimana kalau yang kita coba penyebutnya dikali? Nah, kalau penyebutnya dikali, maka tinggal dikali aja penyebutnya. Nah, 8 kali 6 berapa? 8 kali 6 dapatnya 48. Nah, kemudian sama ya langkah-langkahnya ya. 48 bagi 8, kemudian dikali 7 ya.
48 bagi 8, 6. 6 kali 7, 42. Nah, 48 bagi 6, 8. 8 kali 5, 40 ya. Oke, 42 kurang 40. Dapatlah 2 per 48. Nah, 2 per 48 ini masih bisa kita sederhanakan, ya kan? Sama-sama kita bagi 2, atas dan bawahnya ya. Atas kita bagi 2, bawahnya kita bagi 2. Maka kita dapat atasnya bagi 2, 1. Bawahnya 48 bagi 2 dapat 24. Maka jawabannya 1/24. Sama kan jawabannya? Nah, tapi saran saya lebih baik menggunakan cara yang atas, mencari KPK-nya. Karena itu lebih gampang. Tapi kalau kamu kebingungan mencari KPK, mau kamu kali penyebutnya seperti cara yang bawah, tidak apa-apa, sama saja. Oke? Nah, seperti itu ya. Seperti itu caranya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, oke, nomor 4. 11/12 dikurang 3/4. Nah, sama caranya kita cari dulu penyebutnya. Di sini ada 12 sama 4, maka cari KPK-nya. 12 sama 4 kita dapat KPK-nya 12 ya. Maka kita taruh di sini 12. Caranya sama, 12 bagi 12, 1, 1 kali 11, 11. Kemudian 12 bagi 4, 3. 3 kali 3 atasnya 9. Gitu ya. Saya ulangin ya. 12 dibagi 12 dapat 1. 1 kali 11 dapat 11. Kemudian 12 dibagi 4 dapat 3. 3 kali atas ya 3. 3 kali 3, 9. Gitu. Nah, yaudah. Tinggal kamu kurangin aja deh. Gitu. 11 kurang 9 dapat 2/12. Nah, 2/12 masih bisa kita sederhanakan. Kalau kamu mendapatkan jawaban yang masih bisa disederhanakan, maka wajib kamu sederhanakan sederhananya mungkin. Oke, 2/12 dapat kita bagi 2 ya, maka jadinya 1/6 gitu ya. Atas bagi 2, bawah bagi 2. Oke, ini cara sampai nomor 4 ya, nomor 1 sampai nomor 4. Mudah kan? Gampang ya? Nggak sulit. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Oke, nomor 5. Nah, sama ya, kita samakan penyebutnya dulu karena di sini penyebutnya beda. Oke, KPK dari 4, 5, dan 20 berapa nih? Penyebutnya 4, 5, dan 20. Berapakah KPK-nya? Oh ya, kemudian ini bisa kita tulis panjang gini ya. Jadi nanti penyebutnya kita taruh satu aja di sini. Itu boleh gitu. Jadi boleh cara kepisah-pisah seperti tadi atau penyebutnya di sini kita jadikan satu, itu juga boleh gitu ya. Oke, KPK 4, 5, dan 20. Maka kita dapat berapa yo? Tebak berapa? 4, 5, 20. Dapat KPK-nya 20. Kemudian 20 bagi 4 itu 5. 5 kali 3, 15. Taruh sini. Gitu ya. 20 bagi 5 dapat 4. 4 kali atasnya 4 dapat 16 plus 16. Kemudian 20 bagi 20 dapat 1. 1 kali 13. 13. Maka dikurang 13. Gitu. Ya, gampang ya. Kalau udah tinggal mau hitung. 15 tambah 16 dikurang 13. 15 tambah 16 dapat 31 ya. 31 kurang 13, maka dapat hasilnya 18/20. 18/20 kamu lihat masih bisa disederhanain nggak? Kalau kamu mendapatkan pecahan yang masih bisa disederhanakan, maka kamu wajib menyederhanakannya sesederhananya mungkin. Oke? Sesederhananya mungkin. Oke. Kita bagi 2, 18 bagi 2, 20 bagi 2 ya. Dapatnya 9/10. Oke, jawabannya 9/10 karena 9/10 sudah tidak dapat disederhanakan lagi. Oke ya, itu nomor 5. Sekarang nomor 6. Itu nomor 5 ya, gampang ya. Nanti kalau kamu ada yang masih bingung atau masih ingin yang kamu tanyakan, silakan tulis silakan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Oke, sekarang lanjut nomor 6. 9/11 dikurang 3 sama dengan. Nah, kalau kamu menemukan bentuk seperti ini, pecahan dikurang bilangan bulat, maka ini bilangan bulatnya itu kita lihat angka bawahnya. Ini kan bilangan bulat, bawahnya ada angka nggak?
Nah, kalau bawahnya nggak ada angka, berarti dia sama saja per 1. Sama saja per 1 ya. Jadi, ini bisa kita tulis 9 per 11. Nah, penyebutnya, nah gini ya. 9 per 11 dikurang 3 per 1 gitu ya. Jadi di sini, kalau angka 3 ini di bawahnya nggak ada angka, kosong, itu sama aja per 1. Kita tulis 3 per 1. Nah, udah sampai step sini, maka langkah selanjutnya sama. Yaitu tinggal samakan menyebutnya aja. Nah, kita tulis 1 aja penyebutnya ya, biar gampang. Oke, KPK 11 sama 1, 11 ya. Oke, gitu ya, gampang ya, gampang ya. Bisa ya? Oke, 11 sama 1 kita dapat 11. Kemudian 11 bagi 11. 1 kali 9, 9. Taruh sini ya. Kemudian 11 bagi 1, 11. Ya kan? 11 bagi 1, 11. 11 kali 3. Dapat 3, 3. 9 kurang 3, 3. Maka dapat negatif ya. Negatif 24 per 11. Oke, simple ya. Jadi sampai sini nomor 6 gitu ya pokoknya ya. Saya ulang sekali lagi deh ya, biar kamu tambah paham. Jadi ini 11 dibagi 11, 1. 1 kali 9, 9. 11 bagi 1, 11. 11 kali 3, 33. Nah, yang kamu kurang pembilangnya aja. Penyebutnya nggak usah kamu kurang ya. Penyebutnya tetap. 9 kurang 33 dapat negatif 24. Jadi ini jawabannya, maka kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Oke. Oke guys, sahabat matematika, sampai sini dulu ya. Jika masih ada yang ingin kamu tanyakan, atau masih ada yang kamu belum paham, silakan kamu tanyakan di kolom komentar di bawah. Kemudian setelah ini ada soal latihan, silakan soal latihannya kamu kerjakan biar kamu tambah paham, dan jangan lupa taruh jawaban kamu di kolom komentar, oke? Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu suka. Jika kamu tidak suka video ini, maka kamu like juga ya, oke? Dadah. Jangan lupa subscribe juga. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.